Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wabarakatuh. Para jamaah dan siapapun yang berkenan belajar kitab Riyadhus Shalihin, Taman Orang-orang Saleh, mari kita lanjut belajar kita sebagai bentuk rasa syukur. Hari ini hari Sabtu tanggal 24 bulan Jumadil Ula 1440 Hijriah, waktu Ashar. Kita masih hidup, masih sehat, masih diberi kesempatan untuk menjalankan kegiatan paling utama dalam hidup, yakni thalabul ilmi. Sebaik-baik umatku adalah yang mau belajar Quran dan mengajarkannya pada orang lain. Semoga kita menjadi bagian itu. Kalau tidak yang belajar, ya yang mengajarkannya. Syukur kalau dua-duanya. Salawat salam diberikan pada baginda Rasul, mudah-mudahan dapat syafaatnya di akhirat. Kita lanjutkan pada pasal takwa, menjaga diri. Ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina, orang-orang yang amanu beriman, taqullaha, bertakwalah. Takwa itu yang kemudian ada yang mengatakan takut, ada yang patuh untuk menjalankan perintah, jaga larangannya sekuat tenaga. Nanti sekuat tenaganya itu di ayat yang tadi sudah kita baca dulu, yakni mastata'tum, sekuat tenaga. Jadi jangan ada reserve. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dengan sungguh-sungguh, arti takwa. Ya Ali Imran ayat 102. Kalau tadi fattaqullaha mastata'tum itu astataghuna itu 6. Bertakwalah kepada Allah sekuat tenagamu. Jadi hidup ini ada tugas utama. Tidak ada yang keraguan di sana. Allah itu menciptakan kita itu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan dan tidaklah khalaqul, menciptakan ajin. Jadi yang diseru dulu itu bukan manusia, jin. Maka ketika kita melakukan amalan, boleh jadi itu juga diikuti oleh jin, dilihat oleh jin, ditiru oleh jin. Nah persoalannya, jin itu tahu kita, tapi kita tidak tahu mereka. Itu dalam Quran ada. Dalam Quran surah jin disampaikan suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan Quran pada sahabatnya. Bangsanya jin ini, ketua rombongannya jin dan anak cucunya itu menyampaikan, tolong dengarkan, perhatikan, itu ada wahyu Allah. Itu tertangkap oleh malaikat, disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Itu ada jin-jin yang mendengarkan Quran. Jadi jin pun beribadah seperti kita. Ya, jin itu ada yang Islam, ada yang inkar, ada yang takwa tadi. Ketika perintah Allah jalankan, larangannya dijauhi, termasuk perintah untuk belajar Quran. Jadi jangan dikira yang belajar itu hanya kita, jin pun melakukan itu. Ini jadi ada riwayat seperti itu. Ketika Kanjeng Nabi menyampaikan surah Al-Quran, satu surat, jinnya menyampaikan, tenang, dengarkan, perhatikan, itu adalah wahyu Allah. Maka kemudian dalam ayat yang lain dikatakan, kalau dibacakan Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu fa'ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, maka dengarkan, perhatikan agar kau mendapatkan rahmat. Ini tadi takwa. Jadi apakah jin atau manusia, yang bertakwa adalah orang yang atau jin yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Termasuk semoga perintah kita ketika dengar azan, ya sudah, tinggalkan seluruh aktivitas, tinggalkan, kita sholat. Karena apa? Karena itu tanda takwa.
Jadi kita takut ini yang manggil itu Allah gitu. Yang lain itu bukan Tuhan. Pekerjaan, aktivitas lainnya itu bukan Tuhan. Kalau kita tunduk pada itu, maka kita berarti mengesampingkan Tuhan, menomorduakan Tuhan. Ini tolong ayo kita renungkan bersama-sama. Belum nanti terganggu pekerjaan saya. Allah itu sedang mengukur kalau dilakukan perintah itu pasti manusia bisa. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang ditakdirkan untuk semoga ketika dengar azan tinggalkan, ya, kemudian kita sholat sama selesai sholat aktivitas lagi, monggo. Ini di instansi di lembaga-lembaga formal insya Allah itu sudah berjalan sudah. Ya, bahkan menjadi salah satu indikator karir juga. Kalau kita urusan karir monggo silakan ya, tapi urusan ketakwaan semoga kita menjadi golongan yang ditakdirkan bisa. Itu tadi Qur'annya dari ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dengan sungguh-sungguh takwa. Takwa itu jalankan perintah-perintahnya Islam itu apa? Yang kemarin ada di dalam hadis itu apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya, kalau bisa lima-limanya itu insya Allah berarti sudah sempurna Islamnya. Kalau salah satu belum ya kita usahakan. Gimana syahadat kita, gimana sholat kita, gimana zakat kita, gimana puasa kita, gimana haji kita. Iman, ya, orang takwa pasti beriman, iman pada siapa? Pada Allah, pada Rasulnya, pada malaikatnya, pada kitabnya, pada takdir dan pada qadar dan qadarnya. Ini kemudian hadisnya, hadis yang kedua, kalau tadi hadis yang pertama sudah. Hadis yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ini tadi sudah ya. Ya, yang sekarang yang ketiga. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdoa yang artinya, ya Allah, saya mohon kepadamu hidayah jiwa yang bertakwa, kesopanan dan kekayaan. Biasanya Nabi itu doanya buat Abdullah bin Mas'ud begitu, Allahumma inni as'aluka hudan wa tuqa wa afafa wal ghina, gitu kan ya. Yang artinya kurang lebih ya tadi, ya Allah, Nabi saja mohon kepada Allah, apalagi kita. Nabi kan sudah dijamin semuanya, tapi masih mohon untuk menunjukkan, membimbing umatnya supaya terbiasa. Ya Allah, saya mohon kepadamu hidayah. Allahumma inna as'aluka huda, hidayah, wa tuqa, dan jiwa yang bertakwa, yang bisa gerakan perintah dan larangan, wa afafa, dan yang sehat. Ya, sehat itu ternyata juga di sini ada ditafsirkan afafa itu sopan, ya, di tafsir itu. Yang kemudian berghina, Kanjeng Nabi juga berdoa untuk supaya kaya, dengan kaya ilmu, kaya harta, bisa gunakan untuk beli sedekah kepada orang miskin, bisa mendirikan madrasah, bisa membiayai umat, ya, segala macam. Kalau berghina artinya kekayaan. Nabi berdoa seperti itu. Ada yang menurut, kok suatu saat Nabi juga berdoa supaya matikan bersama orang-orang yang miskin. Gimana itu? Miskinnya Nabi itu tafsirnya tidak seperti miskin yang kita miskin harta. Yang miskinnya Nabi itu pernah kita sampaikan, itu merasa bahwa saya ini di hadapan Allah itu tidak punya apa-apa. Bukan hanya apa, ilmu yang miliknya Allah, nasib baik miliknya Allah, semua milik Allah. Jadi kalau saya ini tidak diberi kekayaan dari Allah, ya nggak bisa apa-apa. Yang bisa milik Allah. Inilah para jamaah, semoga kita bisa mengambil pelajaran sini. Jadi Abdullah bin Mas'ud menyampaikan
biasanya Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, saya mohon padamu hidayah, jiwa yang bertakwa, sopanan. Ini al-fafa ada yang mengatakan kesehatan, dan ada dan ghina, kaya. Kita mau meniru doa itu, monggo silakan. Ya, itu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Ya, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Semoga kita diberi kekuatan itu. Sekali lagi, semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Para jamaah dan siapapun yang membaca kitab Riyadhus Shalihin tak berjamaah, mari kita lanjut belajar kita di hari ini, hari Jumat Asyar tanggal 23 bulan Jumadil Ula 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 bulan November 2025, tanggal 14 ya. Salawat dan salam kita pada baginda Rasul, mudah-mudahan kita dapat syafaat. Kita baca Quran tentang pembimbingan muraqabah atau waspada, kewaspadaan, pengawasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaraka hina taqumu wa taqallubuka bis-sajidin. Dia, yaitu alladzi yang yarauka hina, yang melihat kamu, taqumu, ketika kamu bangun, taqallubuka bis-sajidin, dan ketika kamu sujud, bergerak dengan bersama orang-orang. Jadi Allah melihat ketika kita baru bangun tidur, masuknya roh dalam tubuh kita, sampai kemudian kita sujud subuh, sholat. Aku wadakal lubaka bisa jadi bersama dengan orang-orang yang sujud. Ini berarti lebih dimengawasan kepada orang-orang Islam yang sedang sujud. Dan ini yang sangat populer, wa ma'akum aynama kuntum. Jadi Allah itu bersamamu, membersamaimu, menyertaimu, aynama, dimanapun berada kuntum kamu. Ya, kemudian hadisnya ini panjang, saya baca biar kita paham. Dari Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bukannya Al-Khattab ya, berkata, pada suatu hari ini seorang yang menjadi khalifah, yang menjadi orang percaya Nabi. Pada suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, rambutnya terlalu hitam, tidak tentara padanya bekas perjalanan, dan tiada seorang pun di antara kami yang mengetahui siapa dia. Duduklah ia di dekat Nabi, padahal belum tahu berarti orang asing. Maka disandarkannya kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Gila banget ini orangnya. Belum kenal kok, dari kenal kok bisa lututnya disandarkan ke Nabi, dan diletakkannya kedua telapak tangannya di atas kedua paha. Lalu ia berkata, ya Muhammad, kabarkanlah kepada saya, apakah Islam itu? Rasul menjawab, Islam itu yaitu satu,
mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad ini Rasulullah, Rasul utusan Allah. 2. Mengerjakan sholat. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Berpuasa dalam bulan Ramadan. 5. Mengerjakan haji di Baitullah jika mampu dijamah. Ini hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Riwayat Muslim. Kalau di Bukharinya dikatakan bahwa puasa itu diletakkan di 4. Jadi yang sering kita bacanya adalah Bukhari Muslim. Benar engkau, kata orang itu. Loh, kok bertanya dijawab benar. Tadi kan bertanya, kok dijawab benar engkau. Setelah dijawab oleh Nabi sendiri, maka kami tercengang memperhatikan orang itu karena dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Kok bisa ya? Aku ngetes ya orang ini dan belum dikenal oleh kabarnya. Nah kemudian laki-laki itu berkata lagi, kabarkanlah kepadaku apa iman itu. Ini insya Allah yang kemudian kita pakai sebagai pegangan selama ini ya. Rukun Islam itu ada 5. Ini ya, insya Allah sumbernya dari sini ya. Insya Allah. Rukun iman itu kabarkan. Rasul menjawab, iman itu yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya pada Rasul-Rasul Allah, percaya pada hari kemudian, hari kiamat, dan percaya pada takdir baik dan takdir buruk. Baik buruk itu kesan Gusti Allah. Nah, benar engkau Muhammad, kata orang itu. Maka laki-laki itu berkata lagi, yang ketiga, kabarkanlah pula kepadaku apa ihsan itu. Rasul menjawab, ihsan yaitu menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ini kita sudah sampai derajat itu belum ya? Dan jika kamu tidak dapat melihat Allah, maka Allah tetap melihat kamu. Kemudian bertanya pula, kapan hari kiamat? Kata Nabi, orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Kalau begitu, terangkan tanda-tanda kiamat. Jawab Nabi, jika hamba saya telah melahirkan majikannya. Ini kalau apa sekarang sudah ada ini. Hamba saya membantu melahirkan majikannya. Artinya, ya berarti kalau orang lahir dalam proses adanya hubungan selayaknya suami istri, maka berarti ya, hasil hubungan gelap atau ringan kalau dia sudah dinikah kan apa-apa. Dan orang-orang fakir miskin yang tidak bersepatu, tidak berpakaian, hidup hanya menggembalakan kambing, merasa mereka itu berlomba-lomba membangun gedung-gedung. Jadi yang membangun gedung-gedung ini di sini dikatakan mereka itu apakah khusus untuk orang-orang yang hidupnya hanya menggembala kambing tadi kemudian mereka membangun gedung-gedung, atau umat Muhammad membangun gedung-gedung di zaman dulu itu luar biasa, sudah ada divisi kedepannya. Kemudian laki-laki itu pergi, orang yang bertanya tadi tanpa terus pergi itu. Kemudian kasih Nabi Muhammad bertanya pada teman sahabat-sahabat, sahabat, Nabi bertanya, ya Umar, tahukah kamu siapa orang yang baru saja bertanya tadi? Jawab Umar, Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Jawab Nabi, itu tadi malaikat Jibril datang mengajarkan agama Islam kepadamu. Jadi
sahabat-sahabat itu tahu pertama kali berdirinya malaikat yang nimbul jadi manusia, yaitu ketika turunnya hadis itu. Jadi hadis yang turunnya rukun Islam dan rukun iman, ya, jadi yang biasanya dijadikan apa ujian anak-anak rukun Islam siji syahadat dan seterusnya itu. Terus rukun iman itu iman pada Allah, Rasulnya, malaikatnya ada tuh. Ini insya Allah anak-anak kita dari TKSD datang. Itu sumbernya hadis yang disampaikan oleh Muslim, riwayatnya mengutip dari apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika Nabi menerima tamu seorang laki-laki. Demikian. Jadi merasa ini apa namanya, takwa, waspada, kemudian merasa selalu diawasi. Jadi dengan adanya rukun ini kita merasa bahwa ini malaikat Jibril itu insya mewasiatkan kamu itu diawasi oleh Allah dengan harusnya melaksanakan 5 ini dan 6 ini sekuat tenaga. Ya, semoga kita menjadi seperti itu. Di hidup kita ini kerangkanya rukun Islamnya pedomannya 5, rukun imannya ada 6. Kalau kita bisa berpedoman itu awal sekarang ini mati, Allah, kita menjadi orang-orang yang ditakdirkan dari muslim yang kafah, yang kalau kita berdoa dan mati syahid, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mati syahid, walaupun mati di atas raja. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang merasa terhina. Maka kemudian malaikat itu mendoakan ketika itu juga tumbuh rambut yang bagus. Jawabnya kekayaan. Terus ditanya lagi nanti menanya kepada orang yang pertama kan. Kemudian ditanya, kalau kamu diberi kekayaan apa yang kamu inginkan? Jawabnya lembu. Maka diberikan satu lembu yang bunting sambil didoakan barakallahu laka fiha, semoga Allah memberikan bagimu kekayaan itu berkah. Lalu datanglah malaikat itu ke orang yang ketiga, si buta, dan bertanya, apakah yang kau inginkan? Jawabnya, kembalinya penglihatan mata saya supaya saya dapat melihat orang. Maka diusapnya, segera pula seketika saat itu terbuka matanya, dapat melihat. Nah, selanjutnya ditanya sama dengan orang yang kedua, pertama dan kedua tadi, kekayaan apakah yang kau inginkan? Jawabnya kambing. Maka diberinya seekor kambing yang bunting sambil didoakan sama seperti tadi, ya, supaya bukan. Nah, maka mereka sudah punya itu dan berkembang di daerah masing-masing yang penuh dengan unta atau lembu atau kambing. Kemudian setelah itu beberapa tahun kemudian ya, nah maka datanglah malaikat itu berbentuk seorang miskin. Kalau tadi kan seorang yang bisa menyembuhkan. Laksana keadaannya itu pergi ke si belang tadi, belang dahulu. Pada waktu itu belum belum masih seperti semula ya. Lalu ia datang dan kemudian ia datang lagi kepada si apa tadi, setelah si belang. Kemudian yang berikutnya ia datang sebagai seorang miskin itu ya, untuk minta ya. Tadi kan telah berhubungannya dalam perjalanan saya ini
maka tiada yang dapat mengembalikan saya sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian bantuanmu, maka saya mengharap demi Allah, Allah yang memberi rupa dan kulit yang bagus, satu unta saja ya, untuk meneruskan perjalanan. Jadi orang yang tadi minta unta satu saja untuk meneruskan, supaya bisa meneruskan perjalanan, gitu terjemahnya kira-kira begitu. Maka kemudian berkata malaikat itu, saya seolah-olah pernah tahu padamu, tidakkah kau dahulu yang belah dan dijijiki orang, juga seorang miskin, kemudian Allah memberimu kekayaan? Jawabnya, saya selalu mewarisi kekayaan ini dari orang tua saya. Maka berkata malaikat itu, jika kau berdusta, semoga Allah mengembalikan kamu seperti keadaan semula. Kemudian pergi kepada si buta dengan menyamar sebagai seorang miskin juga yang sama tadi, dan menyatakan keadaannya. Ternyata mengingkari semua, ya, singkat katanya. Di panjangnya saya singkat kata. Maka Allah mengembalikan lagi orang itu. Mereka berkata, jadilah, jagalah dirimu, harta kekayaanmu, sebenarnya kamu telah diuji oleh Allah, telah Allah ridho padamu dan tidak ridho padamu, dan murka pada kedua teman. Yang satu ridho, yang satu tadi, yang satu yang buta ya, diridhoi, yang duanya dimurkai karena tidak mau memberi. Jadi intinya ini pelajaran bagi kita ya. Ketika kita sebelumnya miskin, sebelumnya lemah, kemudian minta supaya dijadikan seperti kehendak kita. Nah, ketika kehendak itu sudah dipenuhi, semoga kita tidak lupa dari keadaan semula. Jadi kalau misalkan ada yang minta bantuan, ya ayo kita bantu, karena merasa bahwa itu bukan milik kita, itu miliknya Allah yang diletakkan pada kita supaya kita menjadi lebih sempurna dalam keabdian. Inti dari hadis yang panjang tadi kurang lebih seperti itu. Dari si belang, si buta, kemudian si si belang, si buta, dan yang ketiga adalah buta, yang melayang yang si buta. Ketika seseorang diuji itu lulus, maka dia akan menjadi orang yang berhasil, karena dia selalu waspada, selalu yakin bahwa Allah selalu bersamanya, bahwa ini terjadi begini karena atas izin Allah, kalau tidak terjadi juga atas izin Allah. Ketika itu sudah bersemayam di dada, insya Allah kita tidak selalu terhadap apapun yang dilekatkan pada kita. Semoga kita menjadi seperti itu. Nah, intinya di sana ini panjang sekali hadisnya ya. Kurang lebih dalam riwayat lain, saya tidak akan memberatkan kepadamu untuk mengembalikan sesuatu yang kau ambil. Juga ada riwayat, saya tidak memuji kejadianmu jika kau mengambil kurang dari kebutuhanmu. Ini perlu tafsiran. Jadi yang intinya insya Allah kurang lebih ke sana ya. Sekali lagi, semoga kita ditakdirkan ketika kita doa yang sudah berhasil, ojo lali
kawitan gitu ya. Jangan lupa dengan keadaan dulu, kacang orang lali karo kanjarane gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi semoga hadis yang ke-6 yang panjang nanti bisa kita simpan, bahwa Allah selalu akan memuji seperti itu, dan kita juga dipersilakan ya. Alhamdulillah ya kana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa Allah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha mastata'tum. Wa qala Rasulullah sallallahu man ahya sunnati faqad khabani wa man khabani kana ma'jul jannah. Para jamaah dan siapapun yang pernah belajar kitab Riyadhus Shalihin, kita lanjutkan belajar kita setelah kita pelajari pasal tobat, niat, ikhlas, kemudian sabar, lalu bertindak, bersikap, berpikir benar, kemudian kita lanjutkan kita merasa terawasi atau muraqabah, maka kita lanjutkan pasal takwa, yakni menjaga diri. Allah berfirman di dalam Quran surah At-Taghabun ayat 26 yang tadi saya sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum. Ini kata sumpah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Fattaqullaha, jalankan perintah, jauhi larangannya. Mastata'tum, sekuat tenaga kamu. Jadi sampai titik darah penghabisan, sampai sekuat tenaga kita, kata Gobun perintahnya. Dari jalankan perintah, jauhi larangannya, sekuat tenagamu dalam menghadapi kehidupan, dalam tugas keseharian. Kemudian hadisnya, saya pilihkan ini hadisnya banyak. Yang tadi, man akhya sunnati faqad khabani wa man khabani kana ma'jul jannah. Barang siapa yang hidupnya ditujukan untuk hidup-hidupkan sunnahku, maka berarti untuk mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, maka berarti akan bersamaku di dalam surga. Semoga yang kita lakukan menjadi bagian memenuhi syarat untuk itu. Hadisnya untuk takwa ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bertanya, siapakah manusia yang termulia? Jawab Nabi, yang lebih bertakwa. Berkata si penanya, bukan tentang itu kami tanyakan. Jawab Nabi SAW, maka Yusuf putra Nabi Yakub, putra Nabi Ishak, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkata pula si penanya, bukan itu yang kami tanyakan. Bersabda Nabi SAW, tentang turunan bangsa Arab yang kau tanyakan, yang baik di masa jahiliyah dan baik dalam masa Islam. Apabila mereka mengerti benar-benar tentang syariat Islam, maka itu yang terbaik di takwa. Bukhari, Muslim. Catatan, manusia seolah-olah berat untuk menyadari asal kejadiannya dari Adam dan Hawa, juga berat untuk menyadari bahwa asal kejadiannya dari tanah dan air. Kemudian jika telah menyadari asal kejadiannya dari itu, maka dengan alasan apakah untuk melebihkan dirinya dari orang lain selain dari jasa-jasa baiknya atau takwa yang berarti
budi kebaikannya kepada sesama manusia. Karena itu Rasulullah SAW tidak dapat menunjukkan selain dari itu, bahwa kemuliaan itu tetap berdasarkan kepada takwa semata-mata. Dari golongan, kalau zaman dulu mungkin bukan presiden tetapi bangsa-bangsa itu selalu menonjolkan, saya keturunan suku bangsa ini, kami keturunan suku bangsa ini dengan kelebihannya. Tapi menurut Islam yang paling mulia adalah yang bertakwa. Ketika kita sholat, takbir bersama, rukuk bersama, iktidal bersama, kemudian duduk iftiras bersama, kemudian duduk tasyahud akhir bersama, salam bersama. Yang paling mulia di antara itu adalah yang benar-benar dilakukan dalam kerangka mengabdi kepada Allah. Semua yang tahu hanya Allah. Ukuran takwa mungkin kita hanya bisa menilai dari lahirnya, tapi sungguh takwanya sungguhnya yang tahu hanyalah Allah. Itu hadis yang pertama. Jadi Nabi pernah ditanya tentang itu. Lalu yang kedua, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya dunia ini sangat manis dan indah, dalam kurung menarik perhatian, dan Allah menyerahkannya kepada kamu untuk dilihat bagaimana kamu berbudi, berbuat. Karena itu berhati-hatilah dalam dunia dan berhati-hatilah dari wanita. Sesungguhnya pertama fitnah ujian bagi Bani Israel terjadi dari wanita. Ini hadis riwayat Muslim. Wanita ini ya, Nabi Adam juga dicoba karena istrinya juga. Keterangan memang ujian dunia dan wanita sering menggugurkan iman. Sejarah manusia penuh membuktikan yang demikian itu. Sebab itu hendaklah manusia berhati-hati benar, jangan sampai terperdaya atau masuk dalam perangkap syaitan dalam menghadapi kedua-duanya itu. Demikian, semoga kita waspada dan semoga kita dikajarkan untuk bisa bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.